Jelang bergulirnya FP1 FP2 MotoGP Austria 2025, Marc Marquez dinilai akan kesulitan menolak gelar juara 2025. Dalam balutan seragam merah Ducati Lenovo, sang juara dunia 8 kali itu tampil nyaris tanpa celah. Kemenangan demi kemenangan sekaligus menyelamatkan pabrikan Italia tersebut di tengah bergelutnya dengan kendala pada motor Desmo EP25, termasuk serangkaian kesalahan teknis yang membuat performa Pecco tidak mencerminkan potensinya. Di sisi lain, performa yang ditunjukkan Acosta dan Martin di MotoGP Ceko pekan lalu, dinilai bakal mengganggu dominasi Marquez di paruh kedua nanti. Yuk, simak berita selengkapnya hanya di Lintas ID. Masuknya Marc Marquez ke kubu Ducati Lenovo membawa angin segar buat tim Borgo Panigale tetapi tidak bagi Francesco Bagnaia. Buktinya kini Ducati Lenovo kokoh di puncak klasemen dengan 381 poin hasil dari performa yang diberikan The Baby Alien. Kuatnya Marquez di MotoGP 2025 saat ini jadi semacam sandungan buat Pecco Bagnaia sebagai rider yang lebih dulu menghuni tim Ducati Lenovo. Masuknya Marc bikin performa Bagnaia terlihat tak semenonjol sebelumnya hingga banyak kritik sudah dilayangkan pada murid Valentino Rossi itu, baik dari tim maupun fans. Namun melihat musim MotoGP 2025 yang sudah masuk ke pertengahan musim ini, rider peraih juara dunia 2022 dan 2023 itu pun akhirnya kasih sinyal menyerah dalam perebutan Jurdun musim ini. Tampaknya Bagnaia sadar akan performa Marc yang agak sulit dikejar, apalagi perbedaan poinnya juga cukup jauh. Akan ada perubahan target setelah melihat musim yang sudah berjalan sejauh ini, rasanya susah untuk bisa fix dengan Marc Marquez dengan situasi seperti sekarang, kami harus realistis, jadi saya harus melakukan semua yang saya bisa dengan sebaik mungkin. Sekarang saya fokus untuk mengejar Alex, ungkap Pecco dikutip dari Crash.net. Menderita Bagnaia di MotoGP 2025 ini, banyak yang berspekulasi dan menuduh bahwa motor Ducati Desmo EP25 disebut hanya dibuat untuk Marquez setelah penampilannya yang begitu dominan. Pasalnya Bagnaia dan Fabio Di Gia yang sama-sama menggunakan motor versi terbaru harus terseok-seok mengalami kesulitan yang sama. Makanya pencapaian Marquez justru membuat orang banyak bertanya-tanya apakah bakat alami atau karena faktor motor. Tuduhan tersebut membuat gigi dalinya begitu geram dengan spekulasi yang tak berdasar tersebut. Menurutnya, Marquez pantas mendapatkan kehormatan di Ducati, apalagi Marquez mencetak sejarah dengan menjadi pembalap Ducati pertama yang berhasil mencetak kemenangan dalam 5 seri balap beruntun. Dengar, bagi saya yang penting adalah menang. Setelah itu, saya tidak peduli dengan hal lain. Apa yang Marquez lakukan untuk bergabung dengan Ducati hanya dilakukan oleh sedikit atlet di olahraga manapun di dunia, jadi dia pantas dihormati, kata Dalikna kepada media Spanyol AS.com. Kembalinya Jorge Martin ke lintasan dan merekahnya performa Bezzecchi telah membangkitkan gelora rivalitas di Aprilia. Bukan hanya menantikan persaingan sengit antara dua pembalap di garasi pabrikan Noale, melainkan juga menjadi ancaman nyata para rival lainnya. Rivola percaya diri dengan keberadaan Martin dan Bezzecchi yang bersatu kembali meramaikan kompetisi MotoGP 2025 juga dapat menjadi pesaing serius Marc Marquez. Aprilia telah perlahan membuktikan bahwa mereka menjadi pabrikan yang mampu menyaingi Ducati. Aksi Bezzecchi yang beberapa kali sempat bersaing sengit bahkan di depan Marquez juga menjadi hal membanggakan mereka. Bezzecchi sudah mengantongi 4 podium dan 1 kemenangan. Sedangkan Martin yang baru kembali di MotoGP Ceko 2025 juga tak buruk-buruk amat dengan finish di posisi ke-7. Soal level motor RSGP, dua pembalap tersebut sudah semeringah. Perasaan mereka berbicara bahwa motor tersebut diyakini mampu untuk mengganggu dominasi Marquez dan Ducati. Kami sudah lebih dekat dengan Ducati, meski mereka selalu lebih kuat, terutama dalam hal manajemen elektronik, juga dalam hal ban, kata Bezzecchi. Kembalinya Martin bersama Aprilia Racing bisa menjadi ancaman serius bagi Ducati yang sedang mendominasi. Sebelum Martin kembali, para pembalap Ducati sudah dibayang-bayangi Marco Bezzecchi. Finish di posisi ke-7 dalam balapan utama di MotoGP Ceko tentu cukup mengesankan mengingat Jorge Martin sempat absen sangat lama. Apalagi dengan hubungan yang makin membaik, Martinator makin percaya diri akan bisa bangkit di sisa musim ini. Motor ini benar-benar mengejutkan saya. Sejak awal bagian depan selalu sangat bagus, tapi sekarang saya terkejut karena saya tidak tahu batasnya. Setiap putaran saya melaju sedikit lebih cepat, kata Jorge Martin dikutip dari Motosan. Dan saya perhatikan, terutama saat memasuki tikungan, saya merasakan sensasi yang luar biasa. Saya bisa mengerem dengan sangat keras, ujar Martin menjelaskan. Hasil balapan MotoGP Ceko 2025 telah mengubah pandangan tentang Pedro Acosta yang belakangan dirumorkan lelah dengan performa KTM. Pada gelaran MotoGP Ceko di sirkuit Brno tersebut, pembalap berjulukan si hiu dari Mazzaron itu berhasil membalikan prediksi banyak orang.
terutama dari rival besarnya, Marc Marquez dari Ducati Lenovo yang sempat meragukan kemampuannya di sirkuit tersebut. Marquez mengira Acosta dan Fermin Aldeguer akan kesulitan karena tahun ini akan jadi kali pertama mereka tampil di Brno. MotoGP Ceko memang baru kembali lagi pada musim ini setelah terakhir dipentaskan pada musim 2020 lalu. Kembali ke Acosta, rider berusia 21 tahun itu berhasil meraih podium beruntun dengan meraih runner-up pada sprint race dan podium 3 di balapan utama. Penampilan yang konsisten membuat Acosta kembali diperhitungkan sebagai kompetitor yang harus diwaspadai. Terutama penampilannya bersama KTM juga terus mengarah pada perbaikan setelah awal musim yang jauh dari kata mudah. Bagaimana Acosta bisa tersenyum lagi? Bahkan sempat memimpin di depan Marquez pada sesi sprint IP Ceko turut diamati pengamat MotoGP, Neil Hodgson. Sambil menyinggung rumor yang beredar tentang keinginan Acosta pindah tim, Hodgson sekarang melihat dari sisi yang berbeda. Senang bisa melihat Acosta lagi di podium. Dia sempat kehilangan kepercayaan diri awal tahun ini, tetapi sekarang kembali bangkit dengan pola pikir yang sangat berbeda, kata Neil Hodgson dalam analisisnya di TNT Sports. Juara dunia World SBK satu kali itu sudah merasakan ada tanda-tanda mental yang lebih kuat dalam diri Acosta. Sementara itu dari sisi teknis, KTM RC16 memang lebih bagus saat tampil digunakan pada MotoGP Ceko karena sejumlah faktor. Hal tersebut juga dirasakan pembalap Red Bull KTM Tech 3, Enea Bastianini, yang juga tampil menggigit dengan finish ketiga saat sprint memberikan analisisnya. Karakteristik motor Desmo EP25 pada saat ini mungkin benar-benar sepenuhnya sudah berbeda untuk Bagnaia. Bagnaia sendiri mengaku terlalu memaksakan diri dan mengerahkan 100% kemampuannya, tetapi tidak bisa tampil secara alamiah dengan gaya balapnya yang mumpuni di atas motor Desmo EP25 saat ini. Dengan karakteristik yang ada sekarang ini, Bagnaia merasa kekuatannya dalam melakukan hard braking telah hilang dan tak bisa dikembalikan. Kemampuan dalam melancarkan hard braking alias pengereman keras inilah menjadi keunggulan Bagnaia selama ini dalam beradu cepat di lintasan. Saya dipaksa untuk memaksakan diri, itu membuat saya kalah. Semua orang menyalip saya seperti yang selalu terjadi, karena performa saya selalu datang dari pengereman, dan tahun ini saya tidak bisa mengerem dengan keras, jadi kekuatan saya tidak siap lagi, ucap Bagnaia dilansir dari Motosan. Ya karena pada akhirnya motornya sama, masalahnya sama, DNA motor ini memang seperti ini dan tidak bisa diubah. Saya akan memberikan yang terbaik seperti biasa dan jika saya memiliki kesempatan untuk bertarung saya akan bertarung. Tetapi gaya balap saya dengan motor ini merugikan kami. Dan tidak, kami tidak bisa kembali, tutur Bagnaia menambahkan. Tak hanya Marquez dan Bagnaia, penampilan Bezzecchi sepanjang paruh pertama musim ini turut mengundang perhatian pengamat MotoGP Carlo Pernat untuk berkomentar. Iya, performa menjanjikan ditunjukkan Bezzecchi saat berjuang menjadi amunisi Aprilia di tengah kondisi pasang surut rekan setimnya Jorge Martin. Rider asal Italia itu mampu memberikan tekanan kepada andalan tim pabrikan Ducati, Marc Marquez baik pada sesi sprint race atau balapan utama. Di mata pria asal Italia itu, Bezzecchi menjadi sisi positif dari dominasi yang ditunjukkan Marquez pada musim ini. Dia adalah bentuk konkret dari nilai juang dan semangat menembus batas tatkala si alien sulit dibendung dengan motor Desmo EP25. Dalam kesempatan yang sama, Pernat menilai Bezzecchi bisa memiliki potensi besar membawa Aprilia melejit pada paruh kedua MotoGP 2025 nanti. Dalam beberapa balapan terakhir, dia selalu ada di sana. Dia tetap dekat. Dia tetap mencoba meski dia tahu Marquez lebih kuat dan kami yakin cepat atau lambat ia akan bertarung dengan Marquez, kata Pernat. Menurut saya, ini akan menjadi motif utama paruh kedua kejuaraan dunia, kenaikan ke puncak untuk Aprilia dan Bezzecchi, tetapi juga untuk Martin. Kami tak menyangka dia akan langsung meraih kemenangan, tapi Marquez adalah juara dunia untuk musim ini, imbu Pernat. Sementara Bezzecchi sendiri mengakui Marquez memang pantas menjadi pemenang dalam MotoGP Republik Ceko 2025 karena tampil begitu tenang dan menikmati balapan. Hal itu yang membuatnya berusaha bertahan di posisi kedua karena sulit menyalip. Bez mengaku mendapatkan pelajaran berharga saat berada di belakang Marquez. Jadi, kesempatan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitasnya dalam gelaran MotoGP 2025 sampai seterusnya. Saya pikir Marc juga membantu Anda dengan waktu untuk mempelajarinya dan itu yang terpenting. Setidaknya itu sangat membantu untuk mengetahui apa yang kurang di paruh pertama dan kedua musim ini, untuk mencoba sedikit lebih dekat lagi, kata Bezzecchi.